Puluhan peternak ayam mandiri Kamis siang tadi menggelar rembuk nasional perunggasan di salah satu hotel di kawasan Karanganyar, Jawa Tengah. Rembuk nasional perunggasan ini menghadirkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, atau Dirjen PKH, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Dirjen PDN, dan Satgas Pangan. Rembuk nasional perunggasan yang dihadiri para peternak mandiri dari sejumlah wilayah di Indonesia ini, membahas problem yang dialami para peternak ayam broiler mandiri, terkait harga ayam broiler yang selalu merugi akibat harga ayam selalu di bawah HPP. Jatuhnya harga ayam broiler ini tak lepas dari permainan harga yang dilakukan para peternak perusahaan, saat pasokan ayam melebihi kebutuhan pasar. Permainan harga inilah yang berdampak pada petani mandiri yang berbasis UMKM. Sejak 2 tahun terakhir, merupakan ujian berat bagi para peternak mandiri. Dari perhitungan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia, PINSAR, nilai HPP ayam broiler di Jawa Tengah kisaran 17.500 hingga 18.500 hingga Oktober kemarin, masih di bawah HPP di kisaran 12 hingga 14.000 saja. Terus meruginya para peternak mandiri ini, membuat sejumlah peternak mandiri mulai menutup ternak mereka untuk sementara waktu, sampai kondisi benar-benar aman untuk kembali beternak. Nah, ini yang diharapkan supply ini continue berkurang sehingga di musim pandemi nanti sampai akhir selesai itu bisa harganya masih aman. Cuma memang ini sudah, walaupun terlambat ya, karena beberapa teman kita juga udah kadung tutup. Nah, cuma kalau tidak dilakukan ini, mungkin bulan Januari sudah akan terjadi oversupply kembali. Ya, jadi oversupply ini karena kan GPS di 2018-19 waktu itu kan berlebih dari kebutuhan pasar, sedangkan mereka dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, di mana perusahaan besar itu juga berbudidaya, sehingga populasi mereka juga besar, Mas. Nah, saat populasi mereka besar, kita juga punya populasi, harganya bertarung di pasar. Dan ini tidak imbang akhirnya, di mana kita hanya sebagai follower istilahnya ya, harga berapapun yang mereka tentukan kita hanya ngikut. Tetapi pada saat seperti ini mereka juga berkurang, kita berkurang, akhirnya sama-sama harganya bisa membaik. Walaupun ini masih memerlukan pengawalan terus. Jalan seperti itu, yang kita harapkan seperti itu, tapi kan realitanya tidak. Jadi harga sampai 5.000, 7.000 segala macam itu. Di sisi lain operasional kita pasti tidak kembali, malah modal kita hilang. Itu seperti itu yang dialami peternak. Makanya banyak sekarang peternak yang kandangnya kosong. Bahkan inti yang misalkan PT-PT yang tidak besar pun banyak yang mengurangi chicken, bahkan mengurangi chicken sekitar di atas 50-70%. Mungkin dia dari yang normal masuk cuma 30% saja pada saat ini. Kalau saya saat ini memang untuk pertahanan hidup saya, karena memang kalau saya mengandalkan untuk broiler ini sangat berat. Makanya kandang saya separuh saya kontrakkan, yang separuh saya kosongan. Saya lebih baik istirahat sebentar, baru nanti ketika sudah normal kita pasti nanti normal. Karena hukum alam pasti normal seperti itu. Baru nanti kita jalan. Permainan harga yang berdampak pada meruginya peternak mandiri ini tak lepas dari kebijakan pemerintah yang kurang tegas dalam mengawasi regulasi yang ada, sehingga peternak perusahaan melakukan pembibitan dalam jumlah besar, dan terjadi oversupply saat masa panen tiba. Ketegasan pemerintah dalam pengetatan jumlah impor, tentu akan membantu keberlangsungan peternak mandiri, tanpa menghalangi penjalanan peternakan perusahaan. Betul, jadi memang regulasi yang lama ya, ini melalui Dirjen yang lama ini saya lihat, memang jauh dari ketegasan, mereka hanya banyak PHP, tetapi yang sekarang ini kita harapkan dengan Dirjen baru ini, langkah di awal ini sudah terlihat lebih positif, harga juga membaik, dan ketegasan dia pada surat yang dikeluarkan ini ada sanksinya, baik itu sanksi yang dari sisi administratif maupun action melalui kewenangan dari pihak Dirjen. Dengan adanya rembuk nasional dengan para pejabat terkait ini diharapkan, pengawasan dan pengetatan sesuai regulasi yang ada dapat dijalankan oleh semua pemegang kebijakan, sehingga eksistensi para peternak mandiri yang berbasis UMKM dapat berlangsung dan terus dipertahankan. Tim Liputan melaporkan.